Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wa ba'du. Para kiai, para ustaz, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sahibul bait lingkungan Masjid Al-Ikhlas kelompok 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang senantiasa berwasiat, wasiat hak dan wasiat yang sabar. Amal soleh itu adalah amal yang dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang amal soleh itu tidak dirasa oleh kita, seakan-akan ibadah dunia, seakan-akan urusan dunia, tapi ternyata nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita dengan membaca sholawat, sebetulnya apa bedanya dengan dulunya orang-orang yang di luar sana? Ngopinya sama, teriak-teriaknya mungkin sama, hanya kalimat yang kita teriakkan berbeda, sehingga makna dan nilainya juga menjadi berbeda. Duduk kita juga di tempat-tempat yang lain juga duduk, namun kita duduknya di masjid Al-Ikhlas ini, apalagi ketika diniatkan iktikaf diam di masjid, tentu nilainya menjadi amal soleh. Wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi, dan orang-orang yang senantiasa berwasiat, wasiat dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah hakiki. Kebenaran itu tidak bisa diduakan. Kebenaran itu mutlak. Sehingga orang ketika bilang 1 tambah 1 pasti jawabannya 2. Tidak perlu alasan untuk membenarkan 2 itu adalah sebuah kebenaran, tapi jawaban 2 itu diyakini semua orang bahwasanya itu adalah benar. Sehingga kebenaran itu menjadi sesuatu yang mutlak, tidak bisa disanggah-sanggah lagi. Nah, berkenaan itu semua, kita ini hidup tidak lama. Ya, saya nggak nyangka di sini sudah dari tahun 2007, sekarang sudah 2024, berarti sudah berapa tahun itu? Sekitar 17 tahun, nggak terasa. Tiba-tiba tua, anaknya sudah 3, sudah mau sekolah kuliah, lagi nikah, punya cucu. Habis itu kita mati. Ternyata memang hidup itu tidak lama, begitu cepat berlalu, melintas. Yang penting bukan masalah melintasnya, tapi yang penting adalah tinggalan kita apa. Banyak orang-orang besar sana itu yang meninggalkan sesuatu yang memang bernilai besar. Pak Karno meninggalkan negara bangsa Indonesia ini. Pak Soeharto meninggalkan transmigrasi. Pertanyaannya apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita, sehingga nanti pada akhirnya kita ini dikenang sepanjang masa. Kalau ada harimau meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan daging, meninggalkan gading. Nah, kalau manusia mati apa? Meninggalkan nama. Nama apa? Oh, nama sebulan. Apa kerjanya? Nyekek belulu. Ya Allah, diingat oleh anak cucu. Apa kerjaan siful halak mabuk terus. Ada lagi peninggalan ini akan menjadi kenangan masa di mana kita sudah tidak ada lagi, hanya menjadi cerita anak cucu kita. Itu dulu tinggalan bapakku, opo tugu misalkan. Itu tinggalan bapakku Masjid Al-Ikhlas misalkan. Itu menjadi tinggalan bapakku itu pejalan yang melintang itu, makanya disebut nama bapakku. Ada tinggalan-tinggalan yang menjadi kenangan, yang itu menjadi catatan amal soleh kita di dunia. Pertanyaannya lagi, apa tinggalan kita? Tinggalan kita adalah harus sesuatu yang bisa membawa nama kita itu mulia, bukan hanya di sisi manusia, tapi juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu, kawan-kawan itu punya gagasan, yang gagasan itu hampir sekarang ini menjadi sebuah kenyataan.
Sebetulnya beberapa gagasan sudah dibuktikan oleh kawan-kawan. Apa itu pendirian RA? Ngumpul-ngumpul, jadi ngumpulnya nggak jelas, kadang-kadang ngopi, kadang-kadang ngomongin rasanya tonggo. Tapi karena niatnya baik, berakhir baik. Sekarang ini kawan-kawan juga lagi ngumpul-ngumpul, kadang-kadang ngopi juga, kadang-kadang rasanya konconi juga. Tapi niatan ngumpulnya bagus. Apa itu? Mendirikan sebuah lembaga pendidikan namanya MI At-Taqwa, Minnu At-Taqwa, kira-kira begitu. Itu adalah tinggalan yang nantinya walaupun nama kita tidak disebut, tapi di situ ada labet kita, ada tanda-tanda kita, yang tanda-tanda itu akan terkenang sepanjang masa. Mungkin nama kita tidak disebut, tapi di situ ada amalan-amalan kita yang terus dirasakan oleh orang lain, mengalir terus. Kalau bahasa kita kan sedekah jariyah bahasa kita. Tapi kalau bahasa saya itu apa? Kenangan. Jadi tembang kenangan itu tembang yang indah-indah. Bangunan kenangan itu bangunan yang indah-indah. Prasasti kenangan, tempat yang indah-indah. Kawan-kawan yang saya hormati, sebetulnya yang diinginkan oleh manusia hidup itu adalah apa? Untung, bahagia, gembira. Kegembiraan itu banyak cara meraih dan sesuatu yang telah diraih. Kalau Nabi itu memberikan gambaran, memberikan tanda-tanda orang-orang yang beruntung. Itu kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda orang bahagia. Yang pertama, angtakuna zaujatuhu sholihatan. Nek bojo-bojone iku istri-istrinya adalah istri-istri orang yang soleh, solehah, berbakti kepada kedua orang tua, melahirkan generasi penerus bangsa, generasi penerus yang membawa harkat dan martabat orang tua sehingga nantinya bisa dibanggakan di kemudian hari. Yang kedua adalah wa auladuhu abrorun. Anak atau putra putri keturunan-keturunannya itu adalah keturunan-keturunan yang baik-baik ya. Yang ketiga adalah wa khulaqahu sholihina. Sekitarnya, konco-koncone, kawan-kawane, penduduknya, lingkungannya itu adalah lingkungan orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang baik-baik. Yang terakhir adalah warisquhu fi baladi. Yang keempat, rizkinya, maisahnya, penghasilannya tidak perlu jauh-jauh dari rumah. Dari keempat ciri tanda-tanda orang untung, ini nampaknya akan menjadi sesuatu yang mudah kita dapatkan kalau kita mau berbuat. Yang pertama adalah istri kita menjadi istri-istri yang solihah. Caranya tentu tidak mudah, tapi bisa dilaksanakan tergantung bagaimana kemampuan kita. Termasuk membangun anak-anak yang soleh dan solihah. Apa itu? Ya pendidikan, nggak ada lagi. Untuk membuat anak baik, nurut, bisa doa, Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tidak ada lain kecuali pendidikan. Menciptakan lingkungan yang soleh dan solihah itu juga tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali lingkungan itu memang ada sebuah lembaga pendidikan. Yang terakhir, menciptakan rizki di desa itu sendiri, fi baladi, di wilayahnya. Itu juga bagaimana kita menciptakan tenaga kerja, menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Dan dari itu semua itu bisa dilaksanakan dengan cara membangun sebuah lembaga pendidikan. Makanya kemarin ketika ada ide ingin bangun
lembaga pendidikan dari kawan-kawan dari PKB ya, dari PKB kumpul-kumpul, itu kita dorong. Dan ini dorongan ini hampir menjadi sebuah kenyataan. Hampir menjadi sebuah kenyataan. Itu juga masih berat, kecuali ada dukungan dari kawan-kawan semua sehingga menjadi sebuah kenyataan. Kemarin itu kami sudah kumpul-kumpul, Pak Haji Ismail, Pak Khote, Pak Haji Satili, kumpul-kumpul. Dari kumpul itu ya kadang-kadang ngerasani konyol juga kadang-kadang. Tapi ada niatan di situ tuh, niatan baik. Sehingga nanti kebarengan ini menjadi sebuah catatan soleh. Dari kumpul itu, ayo kita dirikan yuk. Ayo, siapa yang jadi juru utak-utik komputer? Yos, aku kata Pak Khotib. Siapa yang juru wirawiri? Aku kata Pak Haji Satili. Siapa yang juru tukang golek kopi? Aku kata Pak Haji Ismail, kan gitu. Aku tukang ngomong. Kira-kira begitu. Mencari porsi yang paling ringan, tapi pahalanya banyak. Karena di situ ada nilai watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi yang itu yang akan ambil perannya. Ternyata penting itu. Nah, hampir menjadi sebuah kenyataan. Gedungnya walaupun belum jadi tapi sudah wujud. Kan itu. Sudah wujud gedung. Habis itu siswa belum ada, tapi guru sudah ngumpul. Nah, ini. Sekarang itu yang mendaftar sudah lebih dari 12 orang yang mendaftar. Ketika diposting oleh Pak Khotib melalui Pak Rodi, sudah diposting, yang daftar orang jauh-jauh dan bukan baru datang. Dari SP11 datang, Abling 12 datang, dari Abling 4 sendiri malah sedikit, enggak apa-apa. Ini adalah sebuah upaya sehingga akan menjadi sebuah kenyataan sebentar lagi, kira-kira begitu. Nah, dari sebentar ini juga tidak mungkin akan menjadi sebuah kenyataan tanpa dukungan kita semua. Karena apa? Karena ini ladang amal soleh ini. Ladang menjadikan anak-anak putra dan putri kita, keturunan-keturunan kita. Yo saya, yo jenengan sedoyo. Nanti kalau pun udah gak punya anak, ya nanti buat lagi. Buat lagi biar nanti anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau enggak ya anak kita semua buat anak, kira-kira begitu. Sehingga ada kontinuitas pembuatan anak-anak yang solehah. Lingkungan juga begitu. Perlu kita buat menjadi lingkungan yang agamis. Kita ciptakan lingkungan yang religius, lingkungan yang membawa dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Ternyata lingkungan itu menjadi penting. Kita berada di lingkungan pembuat tahu, baunya ya asam. Kita berada di lingkungan orang tukang ngelas, ya baunya sangit. Tapi kalau lingkungan dengan orang-orang yang baunya wangi, alhamdulillah wangi semuanya. Artinya apa? Lingkungan itu bisa kita ciptakan menjadi lingkungan yang baik. Saya yakin desa kita ini sudah dibangun susah payah oleh para pendahulu kita. Orang-orang tua kita itu sudah mencita-citakan sesuatu yang yang menyenangkan bagi anak cucu yang ada di kampung saya Permai ini. Nah, bagaimana kita menjaga kontinuitas, melanjutkan perjuangan-perjuangan ini? Insya Allah Bapak, kawan-kawan semuanya, ini kemarin ini permintaan Pak Haji Ismail nih, sampaikan ke kawan-kawan dan semangat untuk dukung MI ya, saya sampaikan karena memang porsi saya di sini tukang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Porsi yang paling ringan, tapi insya Allah pahalanya Pak banyak insya Allah. Jadi insya Allah menjadi kenyataan. Besok hari Sabtu itu mungkin Bapak Ibu juga yang punya istri atau punya anak yang baru lulus hafatan Al-Quran, kita masih butuh guru untuk yang tahfidz Quran. Karena kita pengen nanti lembaga pendidikan itu lembaga pendidikan yang gak ecek-ecek ya. Lembaga pendidikan yang kita konsep menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. Sehingga nantinya anak-anak yang keluar dari sini itu juga anak-anak yang berkualitas, sehingga nanti mampu memberikan warna di lingkungan sekitarnya. Jadi masih ada kekurangan tenaga pendidik yang punya basic Al-Quran. Juga masih butuh guru yang punya kekuatan leadership kepemimpinan, sehingga nanti mau bisa menaungi membawa lembaga pendidikan ini kepada lembaga pendidikan yang betul-betul bagus, berjalan sesuai dengan koridor, sistemnya juga berjalan.
Terus selanjutnya adalah dukungan yang terakhir adalah dukungan putra dan putri kita. Saya punya anak satu ini sekarang masih masuk RA 0 besar. Insya Allah tahun ini lulus insya Allah. Kalau nggak diluluskan sama gurunya ya berarti nunda 1 tahun lagi. Tapi insya Allah kalau di RA itu nanti diluluskan. Nah, saya satu. Nanti tinggal anaknya siapa lagi yang belum. Nanti kita bawa ke RA. Kalau gurunya sudah ada, ya kan? Sama. Ketika saya dirikan SMK dulu itu pertama kali itu yang saya cari adalah guru. Guru dulu. Guru setelah dapat 1 tumpuk baru nyari siswa. Ada yang tanya, gimana Pak nanti kalau siswanya kebanyakan, ruangan kita nggak ada? Halah gampang. Pokoknya ada guru, ada siswa, ruangan itu bisa nyari di mana aja. Di saya itu ada namanya sekolah alam. Sekolah alam itu apa? Ya sekolahnya di alam, jalan-jalan aja ke pinggiran-pinggiran apa namanya jalan-jalan, terus di pinggiran-pinggiran hutan itu belajar. Itu pun bisa dan diakui. Apalagi kita yang merencanakan yang tidak lama lagi gedungnya akan jadi. Jadi nanti tinggal dukungan dari kawan-kawan kelompok 9, kawan-kawan kelompok 7. Ya minimal ya anak cucu kita dulu, anak kita dan anak tetangga kita dulu kita rekrut. Gak usah banyak-banyak dulu, paling nggak ya 25 lah, minimal 25. Insya Allah sudah satu rombongan belajar. Ya anak saya udah 1. Anak siapa mana kira-kira ya? Anak itu ya? Dua. Oh, tidurnya. Jadi Mas Ismail harus ngedonnya anaknya. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi spirit semangat bagi kita untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang pada akhirnya berkontribusi bagi membangun lingkungan di sekitar kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sangat atas motivasi yang Tuhan berikan pada kita semuanya. Artinya mulai jadikan sedaya niki sekali PR sing duwe anak, sing duwe anake tangga mungkin di lobi ya wong kira iki diputu mungkin mari ditawari terus mari di WA ngene Pak Ali napa ngene Gusti sinten nggih pasti ada kesempatan beberapa bulan yang akan datang. Matur suwun yang saged kawula sampeaken kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas, matur suwun atas semua fasilitasnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Diakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala